Halo semuanya, saat ini kalian sedang menyaksikan serial perkuliahan struktur data. Nah, kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar mengenai queue atau antrian. Selamat belajar. Jadi ada dua agenda pembahasan yang mau kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu kita mau review dulu latihan stack ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai stack dan ada latihan di akhir video. Kemudian baru kita masuk ke konsep mengenai antrian atau queue. Nah, jadi kemarin teman-teman sudah diminta untuk mengerjakan latihan membuat program untuk mengkonversi bilangan desimal ke biner, mencakup bilangan negatif. Nah, di sini teman-teman diminta untuk membuat programnya menggunakan linked list ya, bukan array. Jadi, algoritma untuk mengkonversi bilangan desimal ke biner, yaitu setiap kali bilangan desimal dibagi dengan 2, sisa baginya disimpan ke dalam atau push gitu ya. Misalkan 5 kita bagi 2, maka sisa baginya adalah 1. Ya, hasil baginya adalah 2, sisa baginya adalah 1. Nah, yang disimpan adalah yang sisa baginya, bukan hasil baginya. Setelah selesai, yaitu sampai dengan hasil baginya sama dengan 0 ya. Jadi misalkan tadi 5, hasil baginya adalah 2, 2 dibagi 2, hasil baginya sudah 0, maka sudah berhenti ya sampai di situ. Nah, kalau sudah selesai tumpukan, dihapus itemnya satu persatu atau di pop dan ditampilkan. Jadi, yang perlu teman-teman lakukan tinggal membuat sebuah fungsi untuk mengkonversi biner ini ya, di mana di sini kita butuh bilangan desimalnya dari user gitu ya, diinputkan. Kemudian kita butuh variabel bantuan, di sini saya beri nama sisa bagi dan n. Jadi, kita lakukan iterasi, mulai dari n sama dengan bilangan desimal, sampai n-nya itu nanti lebih dari 0. Kita bagi 2 terus gitu ya, n-nya. Nah, sisa bagi pun demikian, n modulus 2. Jadi, sisa bagi dari n dibagi dengan 2. Nah, itu yang di-push ke dalam linked list stack kita. Push-nya sendiri, ini teman-teman tinggal menggunakan push yang sudah dijelaskan di video minggu lalu. Di situ sudah dijelaskan ya, bagaimana cara push menggunakan linked list. Nah, itu bisa dipakai fungsi yang sama gitu ya. Dimana sisa bagi ini sebagai argumen untuk memanggil fungsi push ini. Nah, jika sudah selesai, iterasi ini sudah selesai, nanti tinggal ditampilkan hasilnya. Nah, ini hanya pemanis saja ya, printf hasil konversi ke biner. Kemudian kita antisipasi ya, jaga-jaga kalau linked listnya kosong. Kalau linked listnya kosong atau stacknya kosong, kita print stack kosong. Ya. Jika ada isinya, else ya, maka selama topnya itu belum sama dengan 0, ya, maka kita pop satu persatu. Kita pop satu persatu, kemudian kita tampilkan. Kita pop, kita tampilkan. Terus sampai dengan nanti topnya sama dengan 0. Artinya udah habis ya isi di stacknya. Nah, mungkin yang membedakan dengan pop yang sebelumnya saya jelaskan, itu popnya, kalau teman-teman lihat di video yang lalu, popnya void ya, fungsinya void, tidak mereturn apapun. Nah, mungkin dimodifikasi sedikit supaya bisa mereturn nilai dari item yang di pop, sehingga bisa ditampilkan di fungsi display ini. Nah, jadi gampang ya, tinggal menggunakan push dan pop yang sudah dijelaskan pada minggu lalu. Nah, bagaimana dengan konversi bilangan desimal negatif ya? Atau kita sebut biner bertanda untuk yang desimal negatif. Jadi ada beberapa cara untuk mengkonversi bilangan desimal negatif ke biner. Cara yang pertama ada yang disebut dengan sign and magnitude. Jadi ini caranya sama persis dengan yang sebelumnya, mengkonversi bilangan desimal positif. Hanya kita menambahkan satu digit tanda gitu ya di binernya itu. Kalau misalkan dia
negatif, maka diawali dengan tanda 1. Tapi kalau misalkan bilangan desimalnya adalah positif, depan binarnya itu adalah 0. Nah, kemudian cara yang kedua ada ones complement atau komplement 1. Kalau komplement 1, jadi misalkan bilangan desimal 10 misalkan ya, 10 itu 1010 binernya, maka komplementnya adalah 0101 gitu. Bentuk negatif 10 itu dijadikan ke biner adalah kebalikannya, yaitu 0101. Atau cara yang lain yaitu twos complement, di mana di era komputer saat ini yang paling banyak digunakan adalah cara yang terakhir ini ya, yaitu ones complement yang ditambah 1. Jadi, misalkan tadi 10 binernya 1010, negatif 10 kalau pakai ones complement adalah 0101, maka twos complement adalah 0101 ditambah 1, digit terakhirnya itu ditambah 1. Gitu ya. Nah, mungkin yang saya contohkan di sini yang ones complement aja. Kalau yang sign and magnitude gampang ya. Jadi teman-teman tidak sulit untuk mengubahnya, hanya tricky saja. Untuk menambahkan sign-nya itu bisa nanti sebelum di display itu teman-teman tambahkan, cek misalkan ya, bisa dicek. Kita cek dulu, misalkan bilangan desimalnya adalah positif, maka konversinya yang seperti yang tadi. Kemudian kita tampilkan. Nah, kalau misalkan bilangannya negatif, nah bisa di printf dulu tandanya, sign-nya tadi printf 1, baru kemudian display semua hasil konversinya seperti itu. Atau teman-teman modifikasi konversi binernya misalkan. Kalau misalkan bilangan desimalnya negatif, push tandanya dulu, baru kemudian push sisa bagi semuanya, bisa juga seperti itu ya. Dimana bilangan desimalnya dikali min 1 dulu gitu, supaya bisa dikonversi. Nah, cara yang kedua yang ones complement itu ini ada banyak cara tentunya ya, ada banyak algoritma. Ini ya contoh saja yang saya buat. Kalau di sini saya gunakan konversi biner yang tadi sama persis dengan yang bilangan desimal positif. Ya, hanya nanti di displaynya yang dimodifikasi, di mana kalau hasil popnya sama dengan 1, yang di printf sama dengan 0. Dan sebaliknya kalau isi itemnya itu 0, yang di printf sama dengan 1. Artinya kan kebalikannya, komplementnya. Nah, nanti teman-teman silakan kalau mau pakai yang twos complement juga boleh. Berarti hasil ones complement ini disimpan dulu di suatu stack tersebut. Baru kemudian item pertama yaitu yang paling bawah, yang pertama kali dimasukkan, ya kan? Yang posisinya adalah di paling bawah, nah maka itu yang ditambahkan dengan 1. Nah, latihan berikutnya yaitu program konversi bilangan desimal. Nah, kalau desimal menjadi bilangan oktal, kalau tadi biner kan modulus 2 gitu ya. Maka ini gampang aja, tinggal teman-teman ganti di fungsi konversinya. Kalau di sini saya buat fungsi baru ya, terpisah dengan nama konversi oktal. Yang ini adalah sama persis dengan konversi biner tadi, hanya di sini diganti menjadi modulus 8. Di sini yang saya contohkan hanya yang desimal positif saja ya. Kalau yang desimal negatifnya agak complicated sebetulnya algoritmanya. Mungkin saya jelaskan sedikit algoritmanya. Misalkan kita mau mengkonversi suatu bilangan, misalkan di sini minus 75 misalnya. Minus 75 kita mau ubah menjadi bilangan oktal. Nah, pertama kita perhatikan 75-nya saja dulu, negatifnya nanti tidak perlu diperhatikan dulu. 75 ini dikonversi ke biner dulu. Nah, setelah ini jadi biner, kita buat binernya ini menjadi 16 digit. Nah, setelah menjadi 16 digit, kita lakukan komplement 1, yang tadi ya. Yang 1 jadi 0, 0 jadi 1. Yang complement 1 ini tadi ya, ones complement ini tadi. Nah, kalau sudah ditambah 1.
Jadi complement, two's complement kan? Jadi two's complement. Kalau udah ditambah 1, jadi sampai sini, ini teman-teman kelompokkan hasil binernya ini menjadi 3 digit seperti ini. Mulai dari ini 101, 011, 011, 111, 111. Nah, yang terakhir karena 16 kan jumlahnya, sampai sini 15 kan, sisa 1, maka dia sendiri. Nah, tiap kelompok biner ini nanti dikonversikan menjadi desimal. Maka 75 negatif 75 ini konversinya menjadi bilangan oktal adalah 177665. Dia agak lebih panjang dan semua fungsi yang tadi disinggung harus dibuat gitu ya. Pertama konversi ke biner dipanggil, yang fungsi konversi binernya di-execute. Kemudian nah yang ini belum, jadi ditambahkan fungsi baru untuk membuat hasil konversi biner ini menjadi 16 digit. Kemudian jalankan fungsi ones complement, two's complement, baru dikelompokkan ini per 3 digit. Nah, per 3 digit ini dikonversi dari biner menjadi desimal. Nah, maka ini adalah stack yang terakhir adalah ini. Ya, 177665 ini adalah bilangan oktalnya. Seperti itu. Nanti silakan teman-teman coba sendiri. Nah, oke, kita sekarang masuk ke antrian atau queue ya. Jadi kalau stack kemarin konsepnya adalah LIFO ya. LIFO, last in, first out. Jadi siapa yang item mana yang paling terakhir masuk atau yang paling atas, dia duluan yang keluar gitu kan. Karena hanya ada satu jalan keluar kalau di antrian gitu. Yaitu lewat topnya saja. Nah, kalau antrian itu struktur data yang menyimpan data dengan konsep FIFO atau first in, first out. Jadi siapa yang dulu masuk, dia yang keluar gitu duluan. Atau bisa juga disebut LILO, last in, last out. Jadi tidak seperti stack yang mempunyai hanya satu end gitu ya. Di dalam queue itu ada 2 ends atau ujung, yaitu tail atau rear atau belakang ya, belakang, antrian paling belakang. Kemudian head atau front atau antrian paling depan. Jadi bisa lewat sini gitu ya, masuknya lewat sini, keluarnya lewat sini. Kalau teman-teman lihat ilustrasi gambar ini ya. Jadi ada 2 ujung. Ujung untuk masuk, ini ya, tail atau rear. Kemudian ujung untuk keluar, yaitu head atau front atau depan gitu ya. Penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada tail atau rear, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan head atau front gitu ya. Itu yang membedakan queue atau antrian dengan tumpukan. Kalau tumpukan dia hanya satu jalan keluar dan masuk gitu ya. Kita sebut top. Nah, ini teman-teman boleh sih pakai istilah rear dan front atau tail dan head juga boleh, atau depan dan belakang juga bisa. Nah, kalau operasi pada queue ada 2. Ada yang pertama enqueue, yaitu menambahkan satu elemen baru ke dalam antrian atau queue. Jadi gini ya, ini menambahkan elemen baru. Kemudian ada dequeue. Kalau dequeue itu menghapus elemen di dalam antrian atau queue. Nah, jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kalau tambah item atau tambah elemen itu lewat belakang, kemudian kalau elemen keluar itu lewat depan, gitu ya. Nah, kita akan coba belajar bagaimana mengimplementasikan queue ini menggunakan array. Jadi sama seperti stack kemarin ya, kita bisa implementasikan pakai array, bisa juga pakai linked list. Nah, kalau pakai array, caranya adalah yang pertama kita deklarasikan queue sebagai array dengan ukuran n. Jadi n di sini kapasitas dari antriannya ya. Misalkan kita definisikan di sini n sama dengan 50. Nah,
kemudian kita deklarasikan Q dengan kapasitas N ya. Jadi Q ini adalah array dengan kapasitas 50. Kemudian kita juga buat atau deklarasikan variabel rear kemudian front. Nah, kalau misalkan front sama dengan min 1, rear sama dengan min 1, artinya Q-nya kosong. Karena kan index array itu kita mulai dari 0 ya. Jadi kalau misalkan rear dan front itu menunjukkan min 1 sama aja ya. Mau rear mau front kalau dia min 1 artinya antriannya itu kosong gitu ya. Nah, lalu kita buat fungsi untuk mendisplay, menginsert dan meremove elemen dalam antrian. Ya, insert atau NQ tadi ya, remove atau DQ. Nah, display ini ya tambahan ya, setelah kita insert atau kita remove, kita kan mau lihat tentunya ya hasil dari antrian ya, seperti apa. Nah, kita buat sebuah fungsi display. Yang pertama kita mulai dari insert dulu ya, fungsi untuk menambahkan elemen baru ke antrian dari rear. Jadi misalkan di sini saya kasih nama Q_insert, tentu kita butuh informasi item yang ingin dimasukkan ke dalam array gitu kan. Pertama kita bisa cek dulu kalau misalkan rear sama dengan n-1 tadi ya, rear sama dengan n-1 artinya antriannya penuh gitu. Kan array-nya tadi kapasitasnya adalah 50 kan. Nah, kalau misalkan rear-nya di posisi indeks array 49 ya kan, n-1 di sini 49. Nah, artinya dia sudah berada di indeks array terakhir gitu. Jadi tidak mungkin lagi ada space untuk menginsert item baru gitu ya, maksudnya ya. Nah, ini kalau penuh berarti return. Return itu artinya keluar dari fungsi. Nah, kemudian kita cek apakah front sama dengan min 1. Front sama dengan min 1 atau rear sama dengan min 1, teman-teman boleh juga misalkan ceknya rear sama dengan sama aja ya. Artinya ini antriannya kosong. Intinya kita cek kalau misalkan antriannya kosong dan ditambahkan elemen baru, maka elemen tersebut berada pada front sama dengan rear sama dengan 0 gitu ya. Berarti posisi front dan rear sekarang sama, yaitu di indeks sama dengan 0. Karena baru ada satu elemen saja atau satu item saja di dalam antrian itu gitu kan. Jadi front dan rear menunjuk ke indeks yang sama, yaitu sama dengan 0 gitu ya. Rear plus plus, karena rear tadi kan waktu diinisialisasi sama dengan 0 gitu ya. Maka rear-nya kita tambahin plus plus. Kita insertnya pakai indeks rear ya. Q rear sama dengan item. Gitu. Jadi sekarang di Q0 itu isinya adalah item yang tadi kita mau tambah. Gitu ya. Jadi posisi front sekarang adalah sama dengan 0, rear juga sama dengan 0 kalau misalkan yang elemen pertama kali di-insert gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk elemen-elemen atau item-item berikutnya, yang bergerak itu nanti adalah rear-nya saja. Ini nanti tadi ya, kita lihat gambarnya. Front ini akan selalu di indeks yang 0 gitu. Frontnya nggak bergerak, nggak gerak-gerak gitu. Front akan selalu di item yang paling depan, yang antrian elemen atau item yang berada di paling depan di dalam antrian, yaitu indeks 0. Jadi front tidak berubah-berubah gitu ya. Walaupun kita insert elemen baru, insert lagi, yang bergerak itu hanya rear-nya saja. Jadi misalkan ini tadi kita insert jadi 1, jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, dan seterusnya. Kalau ada lagi ini berarti 6, 7, 8, seterusnya. Jadi yang bergerak hanya rear-nya saja. Itulah kenapa front ini hanya di-set ketika antrian kosong ya, dan seterusnya kalau insert ini dipanggil lagi, maka yang bergerak hanya rear-nya saja, ini plus plus, yang plus plus hanya rear-nya saja gitu, dan yang diinsertkan adalah di indeks dengan di array dengan indeks rear seperti itu. Nah, bagaimana
kalau ingin menghapus elemen di antrian gitu ya. Misalkan kita beri nama fungsinya di sini queue_remove gitu ya. Nah, kita cek kalau misalkan antriannya kosong, ya berarti keluar dari fungsi ya return. Ya, tadi antrian kosong ditandai dengan front sama dengan min 1 atau rear sama dengan min 1. Gitu. Jika front sama dengan rear, ya tadi hanya ada satu kondisi ya sama dengan rear, yaitu ketika elemennya sama dengan 1, yaitu front sama dengan rear sama dengan 0 ya, berada di indeks 0. Nah, jika hanya ada satu elemen dalam antrian, maka kosongkan antrian. Kosongkan antrian caranya bagaimana? Front sama dengan rear itu sama dengan min 1. Ya kan? Kita kosongkan antrian. Begitu cara untuk menghapusnya. Nah, kalau misalkan lebih dari 1 ya, berarti ada 2 dan seterusnya jumlah elemennya di dalam antrian, maka kita lakukan iterasi ya. Kita lakukan iterasi mulai dari, misalkan kita gunakan variabel i sebagai variabel bantuan. Ketika i sama dengan 0 sampai dengan rear-nya, berarti kan mulai dari front ya, mulai dari depan ya. Dari depan, ingat ya, dia adalah first in, first out. Jadi yang keluar duluan itu yang front-nya gitu ya. Front keluar duluan sampai yang terakhir adalah yang yaitu rear ya. Itu QI sama dengan QI plus 1. Jadi caranya kita menghapusnya itu adalah dengan menggeser gitu ya. Menggeser. Jadi kalau kita lihat lagi gambar yang tadi. Nah, misalkan ini ya. Kita ingin menghapus elemen yang paling depan ini, front, si front. Nah, caranya satu ini isinya, isi dari array indeks ke 1 ini kita geser ke sini. 2 ini kita geser ke 1. 3 kita geser ke 2. 4 kita geser ke 3. 5 kita geser ke 4. Jadi sekarang elemen yang ada di dalam antrian hanya sisa 5, ya, sisa 5, di mana front-nya tetap di sini. Front akan selalu berada di indeks array ke 0. Hanya isinya saja yang bergeser. Jadi front akan selalu berada di depan sini. Rear-nya berubah menjadi 4 gitu. Gitu cara untuk menghapus elemen di antrian gitu ya. Jadi hapus elemen di front dengan memindahkan isi dari array dengan nilai setelahnya. Itu jadi QI sama dengan QI plus 1. Jadi di replace dengan nilai elemen setelahnya gitu ya. Kemudian rear-nya dikurangi 1 ya. Karena kita udah menghapus satu elemen, jadi posisinya bergerak 1 gitu ya. Front tetap sama dengan 0 gitu. Nah, kalau sudah, bagaimana cara untuk menampilkan elemen di antrian? Sama seperti tadi kita bisa cek dulu ya, kalau misalkan front sama dengan min 1 atau rear sama dengan min 1, artinya antriannya kosong. Kalau dia tidak kosong alias ada isinya, maka kita tinggal print saja mulai dari i sama dengan front sampai dengan rear gitu ya. Maka kita tampilkan gitu isinya QI gitu. Ingat ya, mulai dari front sampai ke rear. Jadi first in, first out gitu. Bedakan dengan stack kemarin di mana last in, first out. Nah, kalau semua fungsi tadi kita gabungkan jadi satu, misalkan di main ini kita pertama inisialisasi dulu ya antriannya, yaitu kita set rear dan frontnya sama dengan min 1. Ini cara untuk inisialisasi awal sebuah antrian ya, ini artinya antriannya masih kosong. Kemudian kita coba insert beberapa item, di sini itemnya nilainya 40, 50, 60, 70, 80. Nah, kemudian kita remove 2 kali misalkan, remove gitu ya. Maka tadi dia first in, first out ya, maka yang di remove duluan adalah yang pertama kali di insert, yaitu 40 dan 50. Maka kalau kita display, hasilnya akan keluar 60, 70, dan 80. Itu ya. Kalau kita print front dan rear, ya jangan sampai terkecoh, front akan tetap 0 ya teman-teman. Frontnya 0, rearnya adalah 0, 1, 2. Rearnya adalah 2.
Beda ya kemarin dengan stack ya. Nah, bagaimana mengimplementasikan queue menggunakan linked list? Ya. Kita gunakan bantuan pointer front untuk menunjuk elemen pertama dalam antrian. Ya. Ini agak beda dengan ilustrasi yang tadi di array ya. Kalau tadi array hadap sana, hadap kanan ininya antriannya. Kalau yang ini linked list ini gambarnya kebetulan ini hadap kiri. Jadi frontnya ada di kiri sini, rear-nya adalah di kanan sini ya. Tapi konsepnya tetap sama aja ya teman-teman ya. Jadi kita gunakan pointer front atau depan gitu untuk menunjuk antrian yang paling depan, elemen pertama dalam antrian gitu ya. Kemudian kita gunakan pointer, jadi dua di sini pointernya. Pointer rear atau pointer belakang atau tail, boleh teman-teman kalau udah terbiasa dengan istilah head dan tail, boleh pakai tail untuk menunjuk elemen terakhir dalam antrian. Jadi yang paling belakang gitu ya, yang antri paling belakang kita tunjuk pakai pointer rear. Nah, di sini 100, 200, 300, 350, 450 ini misalkan ini adalah alamat node-node-nya ya, node-node-nya atau elemen-elemen dalam antrian ini. Nah, jadi kalau misalkan kita mau dequeue atau remove, kita head-nya ini yang kita remove ya. Head-nya ini yang kita remove. Kalau enqueue atau menginsert elemen baru, maka dari belakang. Insert tail atau insert kanan gitu ya. Jadi remove-nya adalah remove head, nya adalah insert tail gitu. Jadi kalau stack kemarin kan insert dan remove head ya. Kalau di sini insert-nya adalah tail, remove-nya lewat head. Tuh. Nah, kita coba ya, kita lihat bagaimana mengimplementasikan queue menggunakan linked list ini. Karena ini adalah linked list, jadi kita butuh node ya berupa structure dari linked list itu. Misalkan di sini isi dari struct node ini adalah data dalam tipe integer, kemudian satu pointer untuk menunjuk node berikutnya. Nah, untuk pointer ya dari node, jadi kan linked list itu akan selalu sepaket ya, node dengan pointernya. Pointernya di sini saya beri nama item. Item ini disimpan dalam type def ya, jadi seterusnya akan kita panggil item saja, tidak perlu dituliskan lagi type def struct node bintang item gitu ya. Jadi teman-teman nanti ke bawah-bawah kalau lihat item artinya itu pointer dari sebuah node. Nah, di sini udah ya, ini persiapan awal adalah menyiapkan node structure-nya. Nah, kemudian di sini saya buat ya sebuah structure untuk menyimpan informasi queue yang kita punya gitu. Jadi structure queue ini nanti menyimpan jumlah node di dalam linked list gitu ya. Kita kan butuh informasi itu ya, jumlah node-nya berapa, kemudian node front dan node rear-nya di mana lokasinya atau posisi terakhirnya di mana gitu ya. Ini teman-teman tidak harus seperti ini ya, tidak harus seperti ini. Misalkan teman-teman menggunakan front atau head-nya di luar struct-nya, kemudian rear atau tail-nya juga di luar struct-nya, nggak dibungkus pakai sebuah struct seperti ini, ya bisa juga sih, bebas ya. Cuma hati-hati saat pengoperasian gitu ya, kita kan front, apalagi rear itu posisinya kan akan bergerak-gerak terus, dan harus diupdate setiap kali ada insert gitu ya. Sedangkan di dalam bahasa C, itu kalau kita mereturn, hanya bisa return satu value. Jadi kalau misalkan ada banyak informasi yang mau di-return, misalkan front-nya juga, rear-nya juga, count-nya juga, ya lebih baik dibuat dalam struct seperti ini, atau teman-teman bisa gunakan nanti pass by reference, atau bisa juga deklarasikan front dan rear-nya ini dalam bentuk variabel global gitu ya. Jadi ada banyak cara. Ini hanya satu dari sekian banyak cara gitu ya.
pakai yang ini saja dulu, nanti boleh teman-teman modifikasi dengan cara yang teman-teman suka. Jadi dibuat satu struct baru, kalau di sini ya saya gunakan satu struct baru. Ini struct yang di luar node ini ya, node elemen-elemen di antriannya. Jadi struct ini hanya satu-satunya yang isinya itu hanya informasi mengenai queue-nya tadi, yaitu berapa jumlah node dalam antrian kita, di mana posisi front dan di mana posisi rear. Nah, struct ini juga ditunjuk oleh sebuah pointer. Di sini saya beri nama antrian. Jadi yang item tadi khusus untuk antriannya atau queue-nya gitu ya. Sedangkan antrian ini informasi dari queue itu sendiri. Nah, untuk inisialisasi queue, kalau tadi di array kita buat front dan rear sama dengan min. Nah, kalau di dalam linked list kita initialize dengan cara mengeset front dan rear-nya sama dengan 0 gitu ya. Dia belum menunjuk node manapun. Adapun jumlah elemennya atau jumlah node-nya masih sama dengan 0 gitu ya. Kita bisa buat sebuah fungsi untuk membantu kita mengecek ya apakah antrian kita itu ada isinya atau enggak gitu ya. Kita bisa buat dengan isEmpty gitu. Nah, ini return-nya di sini menggunakan boolean gitu ya. Boolean. Jadi parameternya adalah queue. Jadi ketika memanggil fungsi isEmpty kita harus kasih tahu antrian mana yang mau dicek gitu ya. Antrian mana yang mau dicek. Itu misalkan di sini queue. Maka kita bisa return kalau queue rear-nya itu sama dengan 0. Nah, artinya dia adalah empty gitu ya. Ini true. True maka nanti di return boolean true gitu. Bisa juga ini diganti dengan integer, berarti nanti yang di return adalah 1 gitu. Nah, bagaimana menambahkan elemen baru ke antrian? Ingat ya, lewat rear atau lewat tail. Jadi ini sama seperti kalau kita pelajari di linked list ya, insert kanan atau insert tail gitu ya. Kita butuh informasi saat ini antriannya seperti apa gitu. Kemudian value yang akan di-insert ke node baru gitu ya. Nah, di sini kita deklarasikan node baru dengan nama new node gitu. New node ini kita alokasikan memori sebesar struct node. Nah, isi datanya sama dengan value tadi yang dikirimkan lewat argumen. Kemudian next-nya itu sama dengan 0. Ya, karena dia kan adalah jadi sama dengan 0. Nah, jika antrian tidak kosong, maka tunjuk pointer rear ke new node ya. Jadi queue rear next. Jadi kan rear tadi posisinya paling belakang. Tapi kemudian ada node baru di belakangnya rear gitu kan. Nah, rear tadinya kan masih nunjuk 0. Maka rear next sekarang kita buat dia nunjuk node baru, bukan lagi 0 gitu. Maka queue rear next-nya itu sama dengan new node gitu. Nah, rear sendiri kita pindahkan dari yang rear sebelumnya, sekarang posisinya menjadi di new node gitu ya. Jadi rear sekarang posisinya sudah berpindah ke node yang baru gitu. Nah, jika antrian kosong, maka tunjuk pointer front dan rear ke node yang baru gitu ya. Kalau misalkan ini tadi kan node ya, node empty ya. Artinya antriannya tidak kosong. Tadi kan ini kan tadi kalau dipanggil ya, dia kan return true. Artinya dia kosong. Nah, kalau node empty artinya node true alias ada isinya, maka kan node yang baru tadi ditambahkan ke antrian yang sudah ada. Nah, kalau else artinya antriannya kosong. Kalau else artinya antriannya kosong, maka kita tunjuk pointer front dan rear tadi ke antrian, front dan rear antrian tadi ke node yang baru. Gitu. Jadi posisi front dan rear itu sama, yaitu di new node. Karena hanya ada satu node di antrian.
gitu ya. Jadi posisi front dan rear itu sama-sama di new node gitu. Coba update count di antrian gitu. Countnya sekarang bertambah sejumlah 1 node gitu. Nah, bagaimana kalau ingin menghapus elemen di antrian? Kalau menghapus elemen di antrian, kita lewat front. Nah, ini sama seperti remove head atau remove kiri kalau di linked list ya. Jadi caranya gampang, kita gunakan sebuah variabel bantuan dengan nama TMP di sini, di mana TMP ini menyimpan informasi node front ya, yang paling depan di antrian. Itu disimpan di TMP, kemudian jadikan node setelah front sebagai front yang baru gitu. Jadikan node setelah front sebagai front yang baru. Artinya Q front sekarang sama dengan front next gitu ya. Q front sama dengan Q front next. Ini front udah berpindah ke node sebelahnya plus satunya gitu ya sebagai node front yang baru. Nah, baru kita hapus atau bebaskan memori dari temporary node, yaitu free temp gitu ya. Jangan lupa count-nya juga diupdate di antrian, karena kita sudah menghapus 1, maka jumlah elemennya berkurang 1. Gitu. Nah, jadi keseluruhan fungsi tadi, kalau kita gabung jadi 1, ya, seperti ini kira-kira. Ini yang node structure untuk elemen-elemen pada antrian, kemudian ini structure untuk menyimpan informasi antrian, kemudian ini fungsi-fungsi yang tadi initialize, is empty, insert, remove, dan display. Nah, misalkan di main itu kita bisa gunakan seperti ini fungsi-fungsinya ya. Pertama kita deklarasikan dulu antrian, di mana antrian ini kita beri nama Q di sini misalkan ya. Q ini kita alokasikan memori sebesar ukuran struct-nya, struct Q ini. Kemudian kita initialize Q. Artinya front dan rear itu kita set sama dengan 0 dulu ya. Kita bisa coba beberapa elemen. Misalkan di sini ada 4 elemen ya, kita coba insert 10, 20, 30, dan 40. Nah, kalau misalkan kita mau coba print Q sebelum di DQ ya, kita display. Nah, kita cukup kasih tahu informasi frontnya saja, maka nanti akan di display 10, 20, 30, dan 40. Nah, kalau misalkan kita coba remove ya, remove 1 elemen dari Q, nah maka yang dihapus adalah 10 gitu. Hasilnya kalau misalkan setelah di DQ akan keluar 20, 30, dan 40. Nah, bagaimana aplikasi Q ini di dalam dunia nyata? Tentu ada banyak ya antrian yang maksudnya dalam kehidupan nyata kemudian dibuat atau dimasukkan dalam aplikasi atau software ya atau sistem. Nah, misalkan salah satunya untuk job scheduling, CPU scheduling atau disk scheduling. Jadi misalkan gini teman-teman, aplikasi-aplikasi atau software yang kita install di PC kita, itu kan semuanya mau make resource ya, CPU atau disk misalkan. Itu kan rebutan. Nah, jadi operating system akan mengatur aplikasi mana dulu yang akan menggunakan resource tersebut. Nah, berdasarkan antrian. Jadi siapa duluan yang request resource tersebut, maka dia yang diberikan duluan gitu ya, sesuai dengan antriannya gitu. Atau misalkan kalau teman-teman pernah pakai printer gitu ya, printer bareng-bareng gitu, satu printer untuk bersama, maka akan ada antrian gitu ya, siapa yang duluan ngeprint, maka printernya akan mengeksekut yang duluan tadi. Contoh-contoh aplikasi antrian dalam dunia nyata. Atau misalkan pada aplikasi ticket counter, customer service system, atau phone answering system gitu ya, yang duluan itu yang akan di-execute terlebih dahulu gitu ya, sesuai dengan antrian yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi demikian ya teman-teman penjelasan mengenai konsep dasar queue atau antrian.
Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang mengenai antrian berprioritas. Sampai jumpa.